Ketika pertama kali mendengar kesimpulan diagnosa oleh dokter bahwa saya menderita kanker, terbayang bagi saya bahwa mungkin saja waktu hidup saya tidak lama lagi. Keadaan itu mendesak saya untuk tidak membuang waktu lebih lama lagi, tetapi dengan segera dan sungguh-sungguh mendidik anak-anak saya tentang cinta kasih Tuhan, agar mereka mengisi hidup dengan hal-hal yang berguna, bukan dengan hal-hal yang berlalu sia-sia begitu saja, melainkan yang bernilai kekekalan dan memuliakan Tuhan. Berikut adalah salah satu di antaranya, kisah dalam lukisan. Hari ini sepulang dari terapi kanker, saya membeli beberapa lukisan dan memajangnya di dinding rumah. Ada salah satu yang sangat berkesan bagi kedua anak saya, yaitu lukisan tentang dua anak kecil yang sedang menyeberangi jembatan. Joyce dan Grant terus-menerus meminta saya menceritakan lukisan itu. Sayang sekali saya tidak pernah membaca tulisan tentangnya. Pada saat membelinya, juga tidak ada catatan sedikit pun menyertai lukisan itu. Oleh karena itu, saya berusaha menceritakannya kepada mereka berdasarkan interpretasi saya sendiri. Tentu saja makna lukisan yang saya ceritakan itu hanyalah imajinasi saya saja, bukan makna sesungguhnya dari pelukisnya. Walau demikian, saya sangat berharap cerita itu menjadi bekal bagi Joyce dan Grant menjalani hidup saling mengasihi tanpa pernah dikuasai oleh kekhawatiran. Billy dan Elizabeth adalah dua kakak beradik miskin seusia Joyce dan Grant. Nak, kalian harus rajin beribadah, setia berdoa, rajin belajar, tidak usah khawatir dalam hidup, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Demikian papa dan mama mereka sering berpesan. Billy, jadilah teladan bagi adikmu Alice. Mengasihinya, merangkulnya bila menangis, menciumnya bila bersedih, mengatakan Billy sayang adik Alice setiap kali akan tidur. Dan Alice ingat, Alice harus selalu taat pada Kak Billy. Pagi itu Billy dan Elizabeth sedang menyeberangi sebuah jembatan kayu tua dan reyok. Awalnya Elizabeth tidak berani bahkan menangis. Sungai di bawah jembatan itu mengalir sangat deras dan air terjun di sebelah kirinya menggemuruh sangat keras. Sampai-sampai butiran airnya berterbangan membasahi jembatan. Kak Billy, lihat, jembatan ini lapuk, licin karena berlumut, dan banyak bagiannya yang patah, kata Alice kepada Billy. Pembatas di kiri kanannya juga sudah tidak ada. Alice takut jatuh, Kak. Alice tidak usah khawatir, jawab Billy. Kakak pegang tangan Alice, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Billy berhasil meyakinkan adiknya. Kini mereka tiba di ujung akhir jembatan. Dengan tangan kanannya, Billy masih membawakan boneka beruang kumal milik adiknya. Billy memegang tangan Elizabeth, menuntunnya menuruni anak tangga jembatan yang hampir copot karena sudah patah di bagian tengahnya. Sampai mereka tiba di seberang dengan selamat. Nak, Billy dan Elizabeth tidak mengetahuinya, kata saya menutup cerita. Tetapi Joyce dan Grant bisa melihat. Perhatikan ya, dalam lukisan ini ada seorang malaikat Tuhan mengawasi mereka dari dekat. Matanya tajam memperhatikan. Kedua tangannya terbuka, siap siaga mengangkat Billy dan Elizabeth bila jatuh. Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk menjaga dan menyertai mereka.
bukan hanya untuk pagi itu saja, tetapi setiap waktu seumur hidup mereka. Seperti Billy dan Elizabeth, Joyce dan Grant juga harus saling mengasihi dan tidak pernah membiarkan diri dikuasai oleh kekhawatiran, karena percaya Tuhan selalu menyertai kita. Demikian saya menceritakan lukisan itu kepada Joyce dan Grant. Kiranya kisah itu menjadi bekal bagi mereka seumur hidup mereka mengikut Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ditulis di Ancol 29 Oktober 2011.